Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Bapak yang soleh, yang Bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun tidak bertatap muka, pembelajaran dari jarak jauh. Bapak berharap agar anak-anak Bapak selalu semangat dalam belajar, menjaga kesehatannya, dan selalu berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat wabah ini sehingga anak-anak Bapak bisa belajar di sekolah kembali. Mari kita mulai pembelajaran kita. Hayya bina nabda hazad dars biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal ibtahu kitabakum. Silahkan buka buku antum dan antunna. As-safha tis'a wa tis'un ila salasa wa mi'ah. Halaman 99 sampai 103. Pada pertemuan ini kita masuk materi yang keempat atau KD 3.8 tentang kalimatus sifati wa dhidduha, kata sifat dan lawannya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama, siswa dapat membaca, menulis, dan menghafal mufrodat kata sifat dan lawannya. Yang kedua, siswa dapat membuat pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya hal. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui arti perkata dan memahami percakapan atau al-hiwar. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu benda atau makhluk hidup. Contoh, rumah itu besar. Besar adalah kata sifat sebagai penjelas dari kata benda, yaitu rumah. Pada materi ini kita akan belajar tentang 10 mufrodat, kata sifat dan lawannya. Yang pertama, wasi'un, luas. Lawannya doyikun, sempit. Yang kedua, kabirun, besar. Lawannya sogirun, kecil. Yang ketiga, saminun, gemuk. Lawannya nakhifun, kurus. Yang keempat, tawilatun, panjang. Lawannya qasirotun, pendek. Yang kelima, mutawahhisun, buas. Lawannya alifun, jinak. Jika kata bendanya ada ta marbutoh di akhirnya, maka kata sifatnya juga diberi ta marbutoh di akhirnya. Dan jika kata bendanya tidak ada ta marbutoh di akhirnya, maka kata sifatnya juga tidak diberi ta marbutoh di akhirnya. Wasi'un,
ditambah ta marbutoh menjadi wasi'atun. Huruf terakhirnya domatain dirubah menjadi fathah dan ditambah ta marbutoh baris domatain menjadi wasi'atun. Selanjutnya yang keenam, jalisun duduk. Lawannya waqifun berdiri. Yang ketujuh, qawiyun kuat. Lawannya dhaifun lemah. Yang kedelapan, jadidun baru. Lawannya qadimun lama. Yang kesembilan, ba'idun jauh. Lawannya qoribun dekat. Yang kesepuluh, nazifun bersih. Lawannya qadhirun kotor. Nastamir, kita lanjutkan membuat kalimat pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya hal atau hali, artinya apakah, untuk memastikan sesuatu. Yang pertama, ya Zaid, hadil masjidu kabirun. Wahai Zaid, apakah masjid itu besar? Zaid menjawab, na'am, ya, al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Yang kedua, ya Ahmad, wahai Ahmad, halil mal'abu wasi'un. Apakah lapangan itu luas? Ahmad menjawab, la, tidak. Al-mal'abu, lapangan itu, doyikun, sempit. Silakan perhatikan bukunya halaman 99. Kita akan membaca al-hiwar, percakapan antara al-mudarris, Pak Guru, dan para siswanya. Al-mudarris, Pak Guru, bertanya, halil babu wasi'un. Halil babu, apakah pintu itu wasi'un, luas? Siraj menjawab, la, al-babu doyikun. La, tidak. Al-babu, pintu itu, doyikun, sempit. Al-mudarris, Pak Guru bertanya, halil baitu kabirun. Hali, apakah al-baitu, rumah itu, kabirun, besar? Karim menjawab, la, tidak. Al-baitu, rumah itu, shaghirun, kecil. Al-mudarrisu, Pak Guru bertanya, halir rajulu saminun. Apakah laki-laki itu gemuk? Sodik menjawab, la, ar-rajulu nahipun. Tidak, laki-laki itu kurus. Al-mudarris, Pak Guru bertanya, halis sayyaratu tawilatun. Apakah mobil ini panjang? Hamid menjawab, la, as-sayyaratu qasiratun. Tidak, mobil ini pendek. Sedikit Bapak akan menjelaskan tentang alif lam pada kata benda. Jika ada alif lam di awal kata benda, contoh as-sayyaratu, maka benda itu sudah menjadi khusus. Bisa diartikan dengan mobil ini atau mobil itu. Dan jika kata bendanya
tidak diawali dengan alif lam, maka artinya masih umum. Contoh, sayyaratun, mobil. Kita lanjutkan percakapannya. Al-mudarrisu halil kittu mutawahhisun. Pak guru bertanya, apakah kucing itu buas? Solih menjawab, la, al-kittu alifun. Tidak, kucing itu jinak. Al-mudarris halit tilmizu jalisun. Pak guru bertanya, apakah siswa itu duduk? Hamdan menjawab, la, tidak. At-tilmizu, siswa itu, waqifun, berdiri. Pertanyaan selanjutnya, al-mudarrisu halir rajulu qawiyun. Apakah laki-laki itu kuat? Hasan menjawab, la, ar-rajulu dha'ifun. Tidak, laki-laki itu lemah. Sekarang kita akan membahas latihan A. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang sesuai bacaan percakapan yang tadi. Yang pertama, titik-titik doyikun, sempit. Apa yang sempit tadi bendanya? Yaitu al-babu, pintu itu sempit. Yang kedua, ar-rajulu, titik-titik. Nah, laki-laki itu titik-titik bisa nahifun, kurus, atau do'ifun, lemah. Untuk yang nomor 3, titik-titik alifun, jinak. Nah, hewan apa tadi yang jinak? Nomor 4, al-baitu, rumah itu titik-titik, yaitu shaghirun, kecil. Nomor 5, titik-titik waqifun, yang berdiri tadi siapa? Yaitu at-tilmizu, siswa. Latihan B di halaman 101 dan 102. Berilah tanda checklist pada jawaban yang benar. Nomor 1, hal hazal babu doyikun. Hal, apakah? Hazal babu, ini pintu, atau pintu ini, doyikun, sempit. Jawabannya yang A, na'am, hazal babu doyikun. Ya, pintu ini sempit. Yang B, la, hazal babu doyikun. Tidak, pintu ini sempit. Yang C atau jim, na'am, hazal maktabu doyikun. Ya, meja ini sempit. Jadi jawabannya adalah yang A. Na'am, hazal babu doyikun. Ya, pintu ini sempit. Untuk nomor 2 dan selanjutnya, insya Allah mudah, bisa antum kerjakan sendiri di buku paketnya. Yang penting antum harus tahu arti perkataannya dan tahu maksud pertanyaannya. Selanjutnya, latihan yang C, hubungkan kata sifat berikut dengan lawannya. Contoh, nomor 9, qawiyun, kuat, lawannya do'ifun, lemah. Untuk yang C ini, insya Allah tidak sulit. Antum dan antuna bisa lihat kembali penjelasan Bapak yang di awal, yaitu tentang 10 mufrodat kata sifat dan lawannya. Sampai di sini penjelasan Bapak pada pertemuan ini. Semoga anak-anak Bapak bisa memahaminya. Mari kita tutup pembelajaran kita.
Hayya bina nakhtatim hazad dars biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa du'a'u kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.